Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat keberkahan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan tema tentang sedekah. Ketika kita mendengar tentang sedekah, maka di pikiran kita adalah kita mengeluarkan harta, jiwa, raga, tenaga, akal di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha dan juga karunia serta pahalanya. Saya akan memulai ceramah ini dengan sebuah kisah. Pada saat itu Rasulullah SAW pernah mengisahkan sebuah cerita kepada para sahabat. Ada seorang laki-laki yang memiliki keinginan untuk bersedekah. Ia merasa 3 kali sedekahnya tersebut salah. Pada suatu malam ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pada malam ini saya ingin bersedekah." Lalu ia pada malam hari ia keluar dari rumahnya, ia buka pintu rumahnya dan ia melihat seorang laki-laki yang lewat di depan pintu rumahnya. Lalu ia panggil dan ia berikan sedekah tersebut. Namun jemaah sekalian, keesokan harinya warga tersebut gempar mengatakan bahwa tadi malam ada seorang pencuri mendapatkan sedekah. Laki-laki ini merasa bahwa sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah bersedekah kepada seorang pencuri. Sehingga ia niat lagi pada malam hari, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya orang yang benar-benar berhak menerima sedekah saya." Lalu ia keluar dari pintu rumahnya, ia melihat seorang wanita yang lewat di depan pintu rumahnya dan ia berikan sedekah. Wanita tersebut menerima sedekah tersebut. Lagi-lagi keesokan harinya warga tersebut juga gempar, teman-teman, mengatakan bahwa tadi malam ada seorang pejinah, pelacur mendapatkan sedekah. Lagi-lagi laki tersebut merasa sedekahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah bersedekah kepada seorang pezina. Pada malam ketiga ia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Ya Allah, tolong kali ini tunjukkanlah kepada saya orang yang berhak menerima sedekah dari saya." Ia keluar dari pintu rumahnya pada malam hari, ia melihat seorang laki-laki lewat di depan pintu rumahnya dan ia berikan sedekah tersebut. Akan tetapi teman-teman, keesokan harinya lagi dan lagi warga tersebut gempar mengatakan bahwa tadi malam ada orang kaya yang mendapatkan sedekah. Laki-laki tersebut merasa 3 kali sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah bersedekah kepada pencuri, kepada bezina dan juga kepada orang yang kaya. Akan tetapi pada malam keempat ia tertidur, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang tersebut untuk menceritakan, "Wahai fulan," di dalam mimpinya ia diceritakan bahwa sedekahmu yang pertama, sedekah kepada pencuri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena engkau telah menghalangi dia daripada perbuatan mencuri. Sedekahmu yang kedua, sedekah ke seorang pezina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menerima sedekahmu karena engkau telah menyelamatkan ia dari perbuatan zina. Adapun sedekahmu yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menerima sedekahmu karena engkau telah menjadikan orang kaya yang kikir menjadi orang kaya yang dermawan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah kisah yang tidak terlepas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis arba'in yang pertama yang berbunyi, "An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah pasti akan membalas apa yang sesuai dengan niat kita. Itulah teman-teman, ketika kita memiliki niat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun jalannya, siapapun yang kita sedekahkan, jika kita niatkan karena Allah, pastilah Allah akan membalas dengan banyak kebaikan. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah 261 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Orang yang bersedekah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu bagaikan sebutir yang Allah tumbuhkan 7 tangkai setiap butir tersebut. Lalu 7 tangkai tersebut Allah berikan itu menjadi 100 butir. Artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 700 kali lipat sedekah kita. Itu minimal, teman-teman. Memang jika kita berbicara tentang sedekah, tidak bisa kita bandingkan dengan menabung. Jika orang yang ingin kaya dengan menabung, ia menyimpan hartanya. Namun ketika kita melihat Al-Quran dan hadis Nabi, jika kita ingin kaya, maka perbanyaklah sedekah, keluarkanlah harta. Banyak orang-orang yang membutuhkan.
fakir, miskin dan duafa, itulah yang menjadi tujuan kita untuk bersedekah. Teman-teman remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat daripada hadis Nabi yang lain, misalnya idza mata ibnu, apabila anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, jika apabila anak Adam mati maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqah jariyah dan amal yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Shadaqah jariyah itu merupakan amal yang tidak terputus ketika kita mati, itu menjadilah sebuah bekal kita untuk di akhirat, teman-teman. Dan juga saya mengutip hadis lain bahwasanya sedekah itu menolak daripada bala. Jika kita ingin dijauhkan musibah, maka perbanyaklah sedekah, terutama sedekah pada waktu subuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat di waktu subuh. Ketika di waktu subuhlah malaikat berkumpul dan mengaminkan segala niat kita dan doa kita. Hadis lagi satu yang ingin saya kutip, yaitu Al-Quran di surah Al-Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang yang terbiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, lalu ia mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu ia menginfakkan hartanya, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya ia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dengan sedekah kita tidak akan pernah miskin, teman-teman. Maka perbanyaklah sedekah di mana usia kita masih muda. Perbanyaklah kita bekerja agar niat kita menjadi kaya dan juga untuk dapat bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Adapun hadis Nabi di mana ada 7 naungan, di mana diantaranya adalah tentang sedekah. Satu naungan di antara 7 naungan di mana tidak ada naungan pada hari kiamat, yaitu orang yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Itulah fadilah, manfaat ketika kita bersedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Ketika kita makan dengan enak, makan dengan baik, dengan rendang, dengan ayam, sedangkan saudara kita jangankan makan, teman-teman, untuk minum saja, penghasilan perharinya saja itu belum tentu. Maka daripada itu, sebagai remaja majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah warga sekitar. Siapa tahu banyak yang membutuhkan namun tidak ada yang menaunginya. Itulah merupakan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Mungkin itu dia sekian daripada penyampaian saya. Saya hanyalah seorang mahasiswa yang menyampaikan apa yang saya pahami. Saya bukan ahli dalam bidangnya. Undur maqala wa la tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.